Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wa ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah. 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 Akhirnya kita semua sama-sama sudah menjalani ibadah puasa selama kurang lebih 28 hari dengan baik tanpa halangan dan rintangan apapun. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat beliaulah kita masih bisa bertahan sampai hari ini, masih diberikan kesehatan, masih diberikan nikmat, terutama nikmat hidup dan menjalankan ibadah puasa dengan baik. Dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam tentu mari kita sama-sama haturkan kepada junjungan kita semua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkatnya tentu kita bisa membedakan hal-hal yang tidak baik dengan hal-hal yang baik dengan adanya ad-dinul Islam wal iman. Sahabat-sahabat pemirsa Kalam Ramadan rahimakumullah. Pada siang hari ini kita akan berbicara ataupun membahas mengenai bagaimana sosok Rasulullah dalam lingkup akhlaknya. Kita akan belajar dari beliau, kemudian kita nantinya bersama-sama mengusahakan meneladani beliau. Mengapa? Yang perlu kita pahami di awal tentu mengetahui tentang beliau tentu tidak hanya memahami sejarahnya, tetapi juga meneladani sifat-sifat beliau, kebaikan-kebaikan beliau, lebih-lebih soal akhlak beliau. Rasulullah SAW, Nabi Muhammad ini merupakan sosok manusia yang baik, manusia yang luar biasa. Sampai hari ini tidak ada yang melampaui kebaikan beliau, akhlak beliau. Mengapa? Karena beliau selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu doanya yakni Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibni munkiratil akhlak. Ya Allah, jauhkanlah aku dari akhlak yang mungkar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentu selalu meminta berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kemudian dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Padahal Rasulullah ini, Nabi Muhammad ini adalah sosok manusia yang paling baik, bahkan tanpa celah. Tetapi beliau selalu memohon kepada Allah, meminta kepada Allah untuk kemudian dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Apabila kita kembalikan kepada diri kita sendiri, tentu ini banding terbalik, jauh. Makanya pertama yang perlu kita pelajari dari beliau adalah bagaimana kedekatan beliau dengan Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih Nabi Muhammad adalah sosok manusia yang selalu memohon dan meminta kepada Allah untuk dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik, dan selalu berusaha untuk kemudian memperbaiki dirinya
Makanya tidak ada celah keburukan pada kehidupan beliau. Sahabat-sahabat, tentu kalau kita ingat guru-guru kita dulu sering bercerita, sering memberitahukan kepada kita semua bahwasanya salah satu kemudian Nabi Muhammad itu diutus ke muka bumi itu tentu untuk menyempurnakan akhlak, yakni innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, bahwasanya kata Rasulullah, aku diutus ke muka bumi ini tentu untuk menyempurnakan akhlak. Kalau kita kembali kata guru-guru kita dulu, kalau kita ingat pada zaman itu masyarakat kota Mekah tentu memiliki akhlak yang cukup buruk, akhlak yang tidak baik. Maka kemudian Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk menyempurnakan itu, memperbaiki akhlak masyarakat kota Mekah, tentu semua umat di muka bumi ini. Mengapa? Karena akhlak inilah, perilaku, budi pekerti inilah menjadi modal awal kita untuk kemudian hidup ataupun menjalani kehidupan sosial. Hari ini tentu sudah mulai luntur. Banyak orang yang apatis dengan kehidupan sekitar. Banyak di kalangan kita yang bodoh amat dengan keadaan sekitar. Kita sudah tidak memperdulikan akhlak. Beda dengan yang masih menganut kaum tradisional ya, di desa-desa itu masih kental. Tetapi kalau kalau di luar ataupun di kota-kota besar, hal-hal semacam ini tentu sudah minim untuk kemudian kita temukan sosok-sosok ataupun orang-orang yang masih memegang teguh budi pekerti, akhlak yang baik, bagaimana bertemu dengan orang lain dan segala macam. Tentu sudah cukup terkikis. Maka dari kemudian Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la yadkhulul jannata illa hasanul akhlaq." Kata Rasulullah, demi zat yang jiwaku dalam kekuasaannya, tidaklah masuk surga kecuali orang yang bagus akhlaknya. Nah, maka dari itu kita sudah menemukan poin ini, bahwasanya akhlak menjadi modal utama untuk kemudian kita hidup berkehidupan sosial. Kemudian dengan akhlak inilah kemudian kita memiliki hubungan-hubungan ataupun relasi-relasi yang erat dengan sanak famili, dengan keluarga, dan tentu dengan hal lainnya. Kemudian ditambah lagi dari Mu'adz bin Jabal, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, "Innallaha haffal Islam bimakarimal akhlaqi wa mahasinil a'mal." Yang mana dalam artinya sesungguhnya Allah melengkapi agama Islam dengan akhlak yang mulia dan amal perbuatan yang baik. Dari kutipan sabda ini tentu dapat kita pahami bahwasanya Islam ini kemudian mengapa diturunkan untuk kemudian dikampanyekan kepada seluruh umat, untuk disampaikan kepada seluruh umat. Lagi-lagi kita kembali ke yang awal, bahwasanya untuk menyempurnakan akhlak dan
memberikan pemahaman-pemahaman kepada umat manusia tentang bagaimana cara berhidup, yaitu dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Sahabat-sahabat, ini menjadi refleksi yang cukup menarik kepada kita melihat hari ini era distraksi, banyak manusia-manusia yang sudah tidak yang sudah hirau dengan sekelilingnya, banyak manusia-manusia yang orang-orang yang sudah melupakan sekitarnya. Ia lebih sibuk dengan dirinya sendiri, dengan HP-nya, dengan alat elektronik yang lainnya. Yang mana di dalam alat elektronik itu, bagi media sosial dan hal-hal lainnya, banyak bermunculan hal-hal yang sifatnya tidak memberikan pemahaman yang baik kepada kita. Meskipun ada, tetapi hampir keseluruhan banyak hal-hal yang memberikan dampak yang negatif. Bukan berarti tidak memberikan dampak yang positif, tetapi yang sering kali kita dapatkan banyak hal-hal yang tidak baik. Sahabat-sahabat, ini menjadi langkah awal kita. Tentu sebagai generasi muda, terutama lebih-lebih sebagai seorang santri, untuk kemudian mengkampanyekan kembali bagaimana menjadi sosok manusia yang baik, memiliki akhlak yang baik, berlaku ataupun bertingkah laku yang baik. Ini menjadi langkah awal kita untuk kemudian mengkampanyekan kembali bahwasanya Islam mengajarkan akhlak yang baik, mengajarkan berbuat kebaikan. Kira-kira begitu sahabat-sahabat, kurang lebihnya mohon maaf. Hal ini kita kutip dari kitab Ihya Ulumuddin, karangan dari Imam Al-Ghazali. Nanti sahabat-sahabat mungkin bisa baca sendiri, baca bukunya, baik terjemahannya ataupun langsung kitab kuningnya. Itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan, kehilafan sebagai manusia biasa. Tentu ini menjadi kesalahan saya pribadi, kebodohan saya pribadi, kekurangan saya dalam memahami ilmu. Apabila ada kebenaran, tentu ini pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.